Oke, jadi kita mau ngomong penderitaan aja ini teh. Ada ini dulu nggak introduction dulu gitu, mau apanya, dari apanya atau gimana gitu supaya nanti lebih ke spesifik gitu. Mencari akar-akarnya itu ya. Masalahnya sih gini ya. Iya, gimana Bu? Kadang-kadang kan yang susah melawan diri sendiri gitu. Kadang-kadang kita tahu harus bagaimana. Ah. Tapi si hati teh hese teh. Diajak untuk berdamai. Diajak untuk damai gitu ya. Jalannya gitu. Padahal mah gitu sih susah banget. Iya, oke. Berarti kita awali dulu pakai si mekanisme kali ya. Iya. Karena kan kalau kita ngomongin penderitaan, kesulitan, apa dan lain-lain kan, ya balik sih kalau kita, kan gini ya. Saya prolog dulu begini. Ini misalnya perlunya. Ya. Karena Bu pernah bilang bahwa hidup itu adalah ujian. Tuh. Nah kita kalau ingat itu jadi kuat sih gitu. Nah kayak gitu tuh. Perlu penguat-penguat. Perlu penguat-penguat ya. Sama perlu ini nggak sih kalau di antara ini tuh ujian atau hukuman atau apa gitu itu perlu nggak sih itu diidentifikasi apapun ada kaitannya gitu. Iya, oke. Nah sekarang kan ujian hukuman tuh kan konsep ya. Iya benar. Nah itu tuh konsep yang intinya gini lah. Ya perlu disadari bahwa kalau let's say usianya udah di atas 40 tuh emang susah sih gini-ginian tuh gitu. Ya karena kenapa? Lebih dari 40 ini kita sudah menjadi yang namanya program gitu sebenarnya. Nah saya mau cerita dulu gini ya. Kita renungin ya, ibu-ibu, teman-teman, ibu bapak semua kita renungkan. Ini saya ambil duduk ini boleh nggak apa-apa ya? Iya, oke, sip. Gini. Kita lihat dalam beberapa perspektif gitu. Contoh. Orang miskin menderita, nggak punya uang. Orang kaya menderita, ditagih pajak, menderita sama. Gitu ya. Nggak nikah menderita, menikah menderita. Betul nggak? Sekolah menderita karena banyak PR. Nggak sekolah menderita karena bodoh gitu. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya, tidak ada celah yang tidak akan membawa kita untuk menuju kepada yang namanya menderita gitu. Betul nggak? Berarti pertanyaannya kan bukan masalah kaya, miskin, pinter, sekolah, nggak sekolah, lahir di rahim ibu siapa, keluarga siapa. Ini kan sebetulnya kalau saya sebut adalah konteks dari semua yang kita sebutin ini yang namanya adalah aksesoris gitu. Atau saya sering sebut dengan yang namanya dramanya gitu, drama hidup. Gitu ya kira-kira. Nah tetapi yang paling penting, drama ini akan selalu ada nggak dalam hidup kita? Iya, yang paling penting kan bukan dramanya sebetulnya. Tapi bagaimana kita menjadi manajer bagi diri kita. Kata kuncinya adalah bagaimana kita melakukan yang namanya manajemen diri gitu. Atau yang sering saya sebut ini yang namanya adalah self-engineering. Nah sekarang pertanyaannya kalau kita punya alat tapi nggak bisa makainya, ya sayang gitu. Yang kemarin kita pernah bahas, saya beli iPad terbarunya Apple harganya 25 juta. Tapi nggak tahu cara makainya, dipakai tatakan buat ngiris bawang gitu. Kan sayang ya. Ini iPad paling canggih tapi dipakai motong ngiris talenan gitu. Nah, sorry to say, kalau boleh kita bicara dalam sudut pandang teologis, banyak orang yang tidak mengenal nilai dirinya, maka dia merendahkan dirinya gitu. Itu sih poinnya. Makanya kalau tadi kita ngomong bersyukur tuh bukan ya udah syukur aja, bukan. Syukur itu kan maknanya terbuka gitu. Kan ada dua ya, supaya nanti nggak jawaban, ya benar tadi kalau semua nanya-nanya tuh saya cuma jawab, udah disyukuri aja, selesai udahan ya, nggak akan ada pembahasan gitu. Dan kalau itu ngomongin hanya bersyukur, nggak gitu. Gini, supaya kita melepas dulu dari terminologi yang udah terjadi umum gitu ya. Ada syukur, ada kufur, kan kata-kata kebalikannya itu. Kalau kufur atau kafir itu kan tertutup. Kalau syukur itu berarti kebalikannya, terbuka. Jadi maksudnya udah syukur aja, artinya apa? Terbuka gitu. Nah pertanyaannya terbuka terhadap apa? Makanya kalau di Quran di surat 14 ayat 7, kalau kamu bersyukur aku akan tambah dirimu. Cuman si orang tuh kebanyakan matre kali ya, jadi kalau bersyukur nanti dapat 10.000, nanti dapat 1 juta gitu. Gitu tuh pemikirannya gitu. Bukan itu poinnya. Tapi kalau kamu bersyukur, kamu akan lebih bisa mengenal manajemen dirimu gitu. Artinya kebersyukuran adalah jalan untuk bagaimana kita mengenal diri untuk membuat inner engineering self kita jadi better, lebih baik gitu kira-kira. Ya, jadi premisnya saya rasa ini dulu gitu. Oke.
Nah, sekarang ini kita penting gitu ya melihat, perlu lah ya, saya bilang perlu untuk melihat dulu dalam perspektif yang lebih luas gitu. Contoh-contoh. Kita ada di sini, minta nggak? Enggak kan? Ya oke. Berarti kita ada di sini bukan permintaan tetapi sebuah pilihan. Yang kalau dalam bahasa teologis itu adalah dipilih oleh Tuhan. Dalam tradisi Islam itu dipilih oleh Allah. Sampai sini oke? Kan yang jadi pertanyaan gini, mau hidup nggak minta, jadi siapa keturunan nggak minta, jadi gini nggak minta. Terus ini tuh apa sih gitu? Dan kalau kita nggak ngerti roots awal ini terjadi kenapa kita ada, kita akan komplain selama hidup gitu. Makanya keberadaan agama itu setidaknya menjadi sebuah jembatan di mana konteksnya adalah at least kita mendapatkan jawaban-jawaban yang nanti dinamis supaya nanti kita ngerti bahwa eksistensial dalam konteks filsafat, dalam konteks teologis itu penting banget dan selalu diulang-ulang. Makanya selalu ada kata-kata, kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu gitu. Sampai sini? Belum itu tuh mengenal dirimu, kamu pasti mengenal Tuhanmu tuh belum Dapat gitu? Iya. Ya, berarti kalau gitu, diri kita diciptakan ini sebagai wadah, sebagai sesuatu mikroskop. Kalau kita lebih mengenal diri kan kita akan lebih mengenal pencipta, betul nggak? Kan itu poinnya. Nah, saya mau mundur jauh dulu nih, supaya nanti ngelihat penderitaan itu jadi ada sesuatu yang changing gitu. Karena punten ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita tidak pernah merubah pola pikir, merubah sudut pandang, dan merubah kebiasaan, hidup tuh nggak berubah aja. Makanya bulan Ramadan, itu kata kuncinya bulan merubah kebiasaan gitu. Makanya dalam perspektif agama, kebiasaan itu, habits, itu sering disebut dosa gitu loh. Pernah dengar dosa nggak? Iya. Orang yang berdosa itu adalah orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan habitsnya yang tidak diulang-ulang. Makanya hasilnya gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi, gitu. Karena segala sesuatu yang kita ulang-ulang dasarnya dari mana? Datang dari kebiasaan yang sudah 98% kita lakukan tiap hari. Bentuknya apa? Habits. Nggak ada lagi. Contoh. Kita tuh selalu punya pilihan loh. Ketika ketemu orang nyebelin, mau marah atau mau memaafkan, pilihan. Udah. Tapi lebih banyak marah dulu atau langsung memaafkan? Marah dulu karena habits tuh. marah dulu dong. Udah marah dulu dong lagi ya. Betul nggak? Jadi kalau tadi bicara susah banget, saya tuh pengen niatnya gini, saya tuh pengen ini, tapi nggak bisa berubah karena kenapa? Habits ini nih yang jadi tolak ukur untuk kita berubah susah tuh habits, sudah nggak ada lagi. Makanya dalam perspektif teologis Quran, habits itu nanti disebut syaitan gitu. Makanya si setan ini yang akan terus ngebisikin untuk ngebuat kita tuh ada di level yang sama, pemikiran yang sama, keputusan yang sama, so hidupnya jadi itu terus gitu. Nah, jadi konteksnya adalah balik dulu bahwa semua kembali kepada diri. Ulang ya. Kalau kita tidak merubah habits, hidup berubah nggak kira-kira? Yang bisa ngerubah habits siapa? Diri sendiri. Makanya ceramah, wejangan tuh nggak ngerubah orang lah kira-kira, nggak bisa lah. Kamu berubah dong, kenapa sok dengerin banyak ceramah? Nggak akan ngerubah kok. Kenapa? Ceramah, wejangan, pengajian, itu orang bisa obesitas pengetahuan, tapi habitsnya nggak berubah gitu. Knowledge-nya banyak, tapi program dirinya nggak berubah. Jadi poin yang paling penting, apalagi kalau dikaitkan dengan Ramadan, sok pertanyaan saya, 1 Syawal itu kemenangan nggak kira-kira? Disebut hari kemenangan nggak? Menang dari apa coba? Sama puasa. Kan? Sekarang menangnya boleh masakan pagi lagi besok gitu. Pas 1 Syawal pagi-pagi boleh makan lagi, boleh ngerokok lagi, boleh apa, menang. Kan bukan gitu poinnya. Tapi disebut 1 Syawal sebagai hari kemenangan adalah kamu sudah menang. Setidaknya melawan habit lamamu. Karena setelah 30 hari kamu latihan, habit lamanya dilepasin pelan-pelan, maka 1 Syawal ada 1 habit lama yang hilang dan kamu menang terhadap habits itu gitu. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh. Puasa itu kan untuk, kita belok dulu ke sini nggak apa-apa ya, supaya kita nyambung jadi enak gitu. Puasa itu kan untuk orang yang beriman. Betul nggak? Orang yang beriman itu, di situ di kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, ada kata hai, orang-orang yang beriman. Iman itu kaitannya sama jiwa kan? Nggak bisa loh kita ngelihat bajunya gini ini beriman, bajunya gitu itu nggak beriman. Nggak bisa.
Karena keimanan tidak terletak pada fisik gitu. Betul nggak? Berarti kalau di sini ada kata-kata hai ini panggilan bukan? Iya dong. Maka yang disuruh puasa itu hai jiwa-jiwa yang terpanggil. Betul nggak? Jadi kalau kemarin puasa nggak terpanggil, nggak akan berubah lah mau Ramadan setahun juga. Karena udah ini mah harus tradisi dari dulu juga gini, takut dosa. Kalau nggak nanti nggak enak sama tetangga gitu. Udahlah puasa mah puasa aja gitu. Jadi template gitu sih puasanya. Template yang dilakukan over and over and over diulang-ulang, tapi bukan karena panggilan. Akhirnya apa? Si 30 hari ini nggak jadi bulan latihan gitu. Betul nggak? Makanya kalau 30 hari jadi bulan latihan, bulan Ramadan puasanya bareng, tapi kita punya personal achievement gitu. Sekarang saya tanya, kalau ada hai orang-orang yang beriman, berarti puasa itu perlu terpanggil nggak? Iya dong. Karena kalau tidak terpanggil nggak berubah aja udah. Semua perubahan datang dari keterpanggilan. Tidak ada hubungannya dengan kita melaksanakan puasa ya? Kenapa, Bu? Tidak ada hubungan dengan melaksanakan puasa. Di puasa tapi belum tentu terpanggil. Belum tentu. Oh, iya. Makanya Nabi Muhammad bilang banyak umatku yang puasa tapi dia cuma dapat haus dan lapar. Tapi nggak menang gitu di 1 Syawalnya. Karena kemenangannya tuh bukan nggak gimana ya, udah 30 hari, dianggap tuh 30 hari beres 1 Syawal balik lagi. Makanya di bulan Ramadan semua pada dermawan ya. Pada soleh gitu. 1 Syawal pelit lagi gitu misalnya. Marah-marah lagi gitu. Kenapa? Artinya dia tidak merubah sebuah konteks yang namanya habits gitu. Contoh ya, contoh nih. Kalau hai jiwa-jiwa yang terpanggil, berarti dalam bulan Ramadan perlu ada yang memanggil nggak? Iya dong, karena ada yang memanggil dan ada yang dipanggil. Terus yang memanggil siapa? Loh, atau yang manggil Allah mah meninggoy kita, mati dong. Lah betul nggak? Kalau ini sadar, kayaknya ada panggilan deh saya harus melakukan sebuah perubahan. Nggak bisa, yang memanggilnya adalah habit selama kita. Yang manggilnya? Kebiasaan buruk kita. Contoh. Mengalami masalah ini lagi. Ketemu ini lagi. Cuman beda body tapi masalahnya sama. Beda tempat masalahnya sama. Kan harusnya mikir dong. Kenapa sih gitu? Betul nggak? Berarti semua berawal dari why. Kenapa ya? Ketemu orang kok gini terus gitu. Saya kan pernah cerita ya. Mungkin di sini pernah di waktu kapan gitu. Saya punya teman. Dia tuh selalu ngomong, Kang, lingkungan kerja aku tuh toksik, dia bilang. Ya kenapa nggak resign? Iya ya. Tapi udah 2 tahun tuh ngomong gitu, komplain yang sama, tapi nggak resign gitu. Ya udah, akhirnya dia keluar, pindah ke kantor baru. Sama, Kang di kantor baru toksik juga. Ya udah keluar lagi di kantor baru toksik juga. Lama-lama setelah dia mulai paham-paham begini, dia baru ngomong, Kang, ternyata selama ini yang toksik gua katanya. Saya menganggap orang lain yang toksik, tapi ternyata yang toksiknya saya, dia bilang. Jadi kemanapun dia pergi, ya sorry to say, problemnya itu terus gitu. Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, yang mengundang toksik, yang mengundang problem, yang mengundang apa semua, apa sih? Diri sendiri. Diri sendiri, bentuknya apa? Perilaku, action. Dan action itu didasari oleh yang namanya habits. Nah, di titik ketika saya kenapa gini terus dan mulai sadar, that's it. Kenapa orang nolak terus saya, kenapa orang gak nyaman terus sama saya. Misalkan, titik itu dia baru nyadar, ternyata saya orangnya pelit misalnya. Bisa begitu gak? Ternyata saya orangnya itu nyinyiran, ternyata saya tuh apa-apa tuh ngerendahin, ternyata kepoan tingkat tinggi gitu. Bisa begitu gak? Berarti pertanyaannya setelah kita menyadari habits buruk kita, satu aja habits buruk kita. Oh iya ya, ternyata kenapa orang tuh gak suka sama saya karena saya pelit gitu misalnya. Pelit. Berarti kalau saya pelit, respon dari luar akan sama. Pertanyaan, kalau sadar dirinya pelit mau berubah gak? Iya dong, masa sih gak mau berubah? Berarti si pelit manggil kita gak? Nah itulah panggilan untuk kita melakukan puasa. Itu namanya hilal gitu. Oh iya ya, saya pelit nih. Udah, mulai besok saya mau latihan gak pelit. Baru itu 1 Ramadan gitu kira-kira. Aduh saya tuh ternyata banyak banget negative thinking gitu. Oh udah deh, saya mau berubah gitu. Paham gak ini? Sip ya? Setiap awal
Betul. Kita jadi punya goal gitu. Betul. Targetnya apa? Makanya sebelum Ramadan punten ya rangkaiannya. Isra Mi'raj dulu, Nisfu Sa'ban, baru Ramadan. Ini tuh malah detail-detail kontemplasi sebetulnya. Nah, Abu, tapi kan kita menemukan sampel itu kan susah ya. Kita mah asa badir we gitu. Iya makanya. Harus minta tolong juga ya. Nah berarti semua kesusahan yang datang ke kita, sinyal nggak? Sinyal supaya kita nggak ngerasa bager gitu. Jangan nyalahin orang. Jangan nyalahin orang. Diri sendiri dulu. Nggak disalahin juga sih. Nanti kita ngerti nggak ada yang salah sih sebenarnya. Ya itu untuk introspeksi kita ya. That's it. Tapi paham nggak? Sehingga berarti semua yang datang ke kita itu adalah cermin, ada sesuatu yang habit harus dirubah gitu. Berarti kita memang harus minta tolong ya. Artinya kan kita tidak mampu untuk mengidentifikasi hal-hal buruk yang kita miliki kan. Iya. Berarti memang kita minta tolong untuk ditunjukkan. Nah, berarti pertolongan paling esensial untuk kita bisa masuk kepada tahu habits, simple kok. Yang pertama, akui dulu aja. Titik. Iya ya. Karena sekarang, kamu tuh kayaknya pelit. Enggak. Nah, ini orang tuh banyak denial gitu. Semakin denialnya tinggi, semakin kita sulit menembus dinding-dinding habits yang mau dirubah gitu. Itu sih poin pentingnya. Maka kalau udah diakui, yang kedua terima. Oh udah nih, tipikal orang-orang gengsian susah puasa sih sebenarnya. Enggak gitu. Dia pretending to be okay padahal nggak okay gitu misalnya. Itu sih poinnya. Nah ini kan kejadian alamiah banget yang nanti kita akan ngerti, kita akan paham bahwa orang kita yang ngalamin kok. Kita yang ngerasain gitu. Makanya kenapa untuk merasakan dan untuk mengetahui si panggilan itu, nggak ada cara lain, kita tuh perlu hening sebenarnya. Makanya keheningan yang diulang 5 kali dalam tradisi Islam disebut sholat itu kan disuruh khusyuk sebenarnya. Iya. Sekalian juga yang apa? Islami kita siapan biar ngerti. Iya, jadi menuju Ramadan tuh persiapannya panjang loh. Nah itu. Iya. Mungkin itu yang kita lupakan ya. Iya. Dilewat-lewat aja kita. Karena gini, Isra Mi'raj upacara, Nisfu Sa'ban upacara, Ramadan upacara. Kita tuh kebanyakan upacara gitu. Dan yang melulus. Iya. Di sini cuma puasa nggak ngerti apa-apa. Isra Mi'raj peringatan nggak ngerti apa-apa. Ramadan puasa nggak ngerti apa-apa gitu. Itu poinnya. Nah makanya panggilan-panggilan yang terbaik dalam konteks kehidupan kita semua datang dari mana? Dari dalam bentuk keheningan yang kamu sadari dalam bentuk kontemplasi. Kita pasti tahu kok. Kayaknya aku tuh nyinyirnya gede deh gitu. Tahu kok, semuanya tahu lah gitu. Cuman nggak diakui aja gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau jadi habits berarti pelit itu berarti kebiasaan bukan? Iya. Jadi nggak ada, aku tuh keturunan pelit deh, nggak ada. Aku tuh keturunan nyinyir, keturunan marah, nggak. Karena semua konteks dalam hidup intisarinya adalah keterampilan. Dah itu dulu. Jadi kalau sekarang kita ngeluh, karena terampil ngeluh gitu. Ada apa-apa, ngeluh aja. Kenapa? Ahli banget sih dalam ngeluh gitu misalnya. Padahal kan sebetulnya dalam konteks apapun nggak harus langsung ngeluh kan. Gitu intinya. Sip ya. Jadi musuh besar dalam hidup apa? Di sini nih, si setan tuh di sini nih. Dah, nggak ada lagi. Makanya di bulan Ramadan, habits kita diacak-acak. Bangun dipagiin. Urusan makan minum diatur. Betul nggak? Urusan rokaat dibanyakin. Itu kan breaking habit sebenarnya. Karena kalau habits ini nggak dirusak, dalam tanda petik nggak dihancurkan atau nggak diperbaiki, nggak akan ada yang bisa memperbaiki. Contoh, ini mah standar lah. Ingin hidup lebih hebat, ingin hidup lebih sehat, olahraga dan diet misalnya. Oh udah tuh, mulai dari niat. Senin hidup baru, oh udahlah common, Senin pokoknya udah mau mulai olahraga, mulai diet gitu. Niatnya dari Kamis misalnya. Begitu Minggu, siap-siap tuh. Begitu Senin bangun tidur, habit lama teriak, minggu depan juga kan Senin. Bener nggak? Nanti lagi aja lah. Teriak nggak dia? Karena habit selama ini emang maunya nggak berubah. Itu nanti kita sebut ego. Dia tuh nggak mau berubah. Even lagi olahraga, lagi jalan, pasti dia teriak-teriak nggak akan berhasil lah. Udah kamu ngapain sih? Mendingan pulang.
makan. Nggak usah gini-ginian, orang nggak berhasil juga gitu. Ada nggak yang berteriak gitu terus? Iya, cuman kita nggak sadar yang teriak itu datang dari kebiasaan lama kita gitu. Nah, jadi saya mau gambarin dulu nih. Berarti diri seenggaknya ada dua. Diri lama, diri baru. Yang paling ngontrol kita diri lama atau diri baru? Ini habits namanya. Maka minal aizin, orang yang kembali, wal faizun kembali kepada kemenangan adalah orang yang menang terhadap kebiasaan lamanya, yang biasanya marah-marah sekarang memaafkan. Yang biasanya pelit sekarang dermawan. Yang biasanya julid sekarang santai. Yang biasanya dendam sekarang ikhlas. Kamu sedang melawan diri lamamu dan kemenangan adalah bukan melawan siapa-siapa, tidak membandingkan sama siapa, tapi menjadi versi terbaikmu saat ini gitu. Inilah yang disebut fitrah gitu. Dan hidup kita mah nggak ngelawan siapa-siapa. Nggak mau menang dari siapa-siapa dan nggak bisa. Kenapa nggak bisa dibandingin kok? Karena kita nggak bisa apple to apple. 8 miliar manusia di muka bumi ini nggak ada yang sama loh satupun. Betul nggak? Sampai sini dapat dulu. Jadi kalau sekarang isunya sama, curhatannya sama, komplainnya sama, tapi ngerjainnya juga sama, ya aneh lah. Aku tuh masalah dari dulu gini-gini aja. Ya iya, pola pikirnya di situ, ngerjainnya di situ, kebiasaannya di situ. Dan ini nggak mau dirubah nih. Harapannya pengen yang datangnya yang beda gitu. Kan nggak mungkin. Jangan nyari yang nggak ada gitu. Pengen keluarnya durian tapi tiap hari nanam cabe gitu. Harapannya pengen bersatu tapi tiap hari yang nanam kebencian, ya nggak bisa gitu. Itu sih poinnya. Oke? Sip ya? Itu masalahnya pas nentuin kita kekurangannya apa tadi. Iya. Nentuin pelit itu. Iya. Itu kan dapatnya kalau lagi hening. Iya. Hening dengan sholat. Apapun. Kita sholat soalnya nggak hening. Iya, maksudnya gini. Sholat itu kan hanya dalam bentuk konteks ritualnya kan. Iya, iya. Tapi seenggaknya punya me time gitu. Itu dia. Ada waktu untuk aku kontemplasi. Kenapa ya aku tuh gitu. Susah, begitu udah punya me time megangin HP. Baca WA terus browsing. Nah, maaf ya. Makanya kenapa semesta itu kita mau sukarela ataupun kita mau terpaksa, kita akan ditarik ke ranah hening. Kalau kitanya udah nggak menyediakan waktu untuk bertirakat, penyakit datang biasanya. Kesulitan datang biasanya. Yang udah kamu nggak dipaksa nggak ngapa-ngapain diem, ya sakit misalnya. Sakit itu dipaksa. Supaya kita Iya. Iya. dirawat. Iya. Ngapain. Quote and quote ya. Karena kalau dalam perspektif tradisi Jawa tuh ada kalimat gini. Kalau kamu tidak mentirakatkan dirimu, semesta yang akan memaksa kamu untuk tirakat, titik. Kalau kamu tidak dermawan, semesta yang akan mengirimkan pencuri untuk kamu melepaskan harta kamu gitu. Gampangannya gitu. Mungkin kan sekarang kan banyak orang Islam menganggap bahwa hening itu adalah membaca Al-Quran. Betul. Tilawah. Sibuk dengan bahasa Arabnya. Betul. Mungkin tidak memahami Esensi, boro-boro esensinya lah, artinya. arti, betul. Kan ada Arab, ada anti Indonesia, ada esensi. Betul. Mungkin boro-boro esensi. Iya. Kalau ini saya cuma ngomongnya bukan nanya ya. Iya. Menurut saya orang kadang-kadang terjebak dengan Ritual. membaca Al-Quran dan merasa dirinya sudah komplit dengan khatam. Betul. Padahal menurut saya gini, ini kan kaitan dengan hening. Betul. Menurut saya orang itu belum tentu menemui heningnya. Tuh. Karena dia sibuk dengan apalagi baca tajwid bener lah, inilah, itulah. Betul. Itu bener nggak sih pemahaman? Dia sibuk dengan status supaya one day one juice-nya beres misalnya. Supaya bisa di-share di grup gitu. Kenapa? Karena nggak enak gitu misalnya. Gitu. Tapi, betul, gini Pak. Belum tentu. Bukan hanya itu gitu. Iya, bukan hanya itu. Tapi gini. Ini sambil makan putar. Oh iya nggak apa-apa, kan udah nggak puasa ya. Tapi saya mah masih puasa sih. Tapi gini Pak. Seenggak ngerti-ngertinya orang, seenggak paham-pahamnya orang, seenggaknya waktu dia tadarusan, waktu dia baca Quran, dia nggak ngomongin orang Pak. Itu udah lumayan bagus lah. Lumayan. Kan nggak ada ya alif lam mim, tahu nggak? Kan nggak ada ya. Udah dia fokus tuh.
Meskipun ya jangan juga sih habis hataman terus ngerasa solehah banget. Belum, jauh. Soalnya kamu baru membunyikan ayat. Belum melaksanakan ayat gitu. Karena value itu bukan dari ayat yang berbunyi, tapi ayat yang menjadi diri dan diri kita melakukan ayat itu gitu. Setidaknya. Nah jadi kalau sekarang ada kayak hataman, apa bagus lah. Seenggaknya dalam waktu 1 jam nggak megang HP, nggak ngomongin orang, nggak ngegibah. Itu juga udah me time sih sebenarnya. Tapi me time dalam konteks yang namanya, ya maaf nih, belum 100% gitu. Itu poinnya. Dan kan kalau langsung disuruh esensi kan, ya sekarang kita udah berapa puluh tahun aja dalam konteks. Indonesia tuh negara Islam paling banyak Pak, tapi kan nggak paling Islami. Gitu. Artinya di kulit mulu gitu intinya. Itu sih poinnya. Dan saya setuju banget bahwa kalau Quran itu di surat 44 ayat 58 misalnya. Fa inna ma yasarnahu bilisanika. Aku mudahkan Quran dengan bahasamu. Karena esensi Quran itu bukan untuk dibunyikan. Tapi kamu get contemplating gitu. Makanya ikro itu artinya observe. Gitu intinya. Nah sekarang pertanyaannya, yang udah jadi stigma bahwa 1 ayat pahala, ini hataman bagus. Itu kan jadi program. Dan itu nggak menyelesaikan masalah. Tetapi jembatan menuju the real me time gitu. Dan misalnya, Ya. walaupun yang ngaji itu jadi riak ya, Ya. mungkin lebih baik juga daripada nggak ngaji atau salah. Nah ria kan penilaian kita. Kita nggak tahu loh, dia ngaji seenggaknya dia mau melakukan gitu. Yang nilai kan kita. Jadi ya udah. Maksudnya kalau mau diposting gitu, Nggak hari ini mungkin kan ada yang jus riak loh, kan. Iya. posting di TikTok, di apa gitu. Ya, mungkin dia niatnya kan dakwah, Dakwah. mengingatkan Apa 1 ayat. 1 ayat, sampaikan Allah 1 ayat. Tapi ya sorry to say juga, kalau orang tidak ingin diingatkan dan orang ngasih peringatan sama dia, istilahnya nggak nanya tapi diceramain, itu orang pasti nggak punya empati gitu. Fix. Jadi kalau dikit-dikit sekedar mengingatkan, orangnya aja nggak nanya kok gitu. Ya, itu kan nyebelin banget. Itu yang ngomong gitu. Iya makanya. Toyor. Nanti kalau menilai orang lain pinter banget Jenius. Oh iya. Menilai diri sendiri Oh, itu masih idiot. ada contohnya. Siapa namanya? Yang alah, pembicara kepribadian itu. Mario Teguh. Mario Teguh, iya. Ya, Dunia tidak seindah Mario Teguh. Saya juga Mario Teguh. Jadi yang paling efektif nih apa nih? Buat hening-heningnya tuh kapan gitu? Nah, berarti yang paling efektif adalah temukan pola apa yang berulang dulu itu, Bu. Pola apa yang berulang dulu? Ini tuh yang berulang apa sih akhir-akhir ini? Nanti disadari atau enggak, jangan-jangan, ya ampun, aku tuh kayak gini tuh udah sekitar 5 tahun loh. Ya kan? Berarti kan ada pola yang sama dengan apa namanya, dengan sesuatu yang datang yang sama. Berarti dengan yang undang yang sama. Betul nggak? Nah setelah seenggaknya tahu ini kenapa atau ginilah, hal apa sih yang paling berat sekarang dirasain itu aja. Apa nih beratnya tuh apa sih gitu. Dan kenapa berat? Pasti ada akarnya. Karena sesuatu yang berat itu biasanya kalau nggak diumpetin, pura-pura nggak ada, dianggap hilang. Iya. Padahal yang berat yang datang ke dalam hidup kita ini sebenarnya sesuatu yang perlu diterima untuk kita lepas gitu. Itu sih poin. Sip ya. Jadi maksud saya, punten nih ya, nggak akan ada orang yang bisa nolong kita urusan ini tuh nggak bisa. Iya. Tidak akan ada yang terbebas dari yang namanya urusan melepaskan habit selama tuh nggak ada. Mau minta tolong ke siapapun, bayar berapapun, urusan habits nggak ada yang bisa nolong aja udah. Jadi jangan berharap suatu saat nanti akan ada yang menolong, akan ada yang menyelesaikan. Nggak bisa aja udah. Mungkin ini sekedar saya yang mungkin dengan disampaikan oleh Mbak Ari barusan, konsep bahwa diri kita apa? Adalah Tuhan, Mengenal diri, mengenal Tuhan. mengenal diri, mengenal Tuhan tuh Gimana ini mulainya? adalah contohnya mungkin. Betul. Karena setiap hari kita datang ke masjid paling bagus, musuh, sholat, minta ya Allah tunjukkan jalan terus dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, Kalau kita nggak apa-ngapain, nggak bisa. Iya. Bukan itu maunya Tuhan gitu. Abis gitu waktu doanya gini lagi, Pak, bagus ya Allah. Ya Allah, oh khusyuk. Abis gitu, sebaiknya ya Allah. Ngasih advice sama Tuhan, sebaiknya ya Allah. Aku tuh harusnya untung segini dan nanti ini Tuhan juga bingung gitu. Ini siapa yang Tuhan, siapa yang hamba, jadi ngatur-ngatur gua gitu misalnya. Gitu. Akhirnya apa? Nggak ngerti posisi gitu kira-kira. Sip ya. Ini premisnya dulu nih. Nah sekarang kita mundur dulu ke belakang.
Ya, nanti kita balik ke halaman ini. Ini exhibit 1 lah, anggap begitu ya. Nanti kita balik ke sini. Karena kalau kita nggak ngerti roots atau nggak ngerti engineering problem atau engineering suffering, kita akan muter-muter aja di situ gitu. Oke. Sampai menghabiskan cistik. Iya, nggak apa-apa. Cistik mah kan ini ya. Antara dua mendekatkan yang ini sama mendekatkan Iya, nggak apa-apa. Mendekat ke depan karena makanan. dua-duanya. Ini pembuatnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Sekarang kita awali dari awal mula lah. Dan awal mula ini saya rasa akan menjadi sesuatu yang esensial supaya at least dalam perspektif pandangan teologis kita ngerti reasoning gitu. Ya. Banyak loh, dan ini termasuk pertanyaan saya waktu saya kelas 6 SD. Saya tuh nanya gini, kenapa saya ada ya gitu. Pan ngeminta gitu. Nggak pengen ada lagi gitu. Jadi, Pertanyaanmu udah hebat. iya makanya aneh juga saya. Jadi abu. Enggak juga sih Bu. Enggak, ya itu mah. Ini termasuk ini penderitaan. Saya nggak hebat. Nah itu bener, berarti bener. Ini Penderitaan. harus red kayaknya Maya. Harus repot ya. Oke. Ini akan kita bisa bahas berpuluh-puluh episode, tapi saya mau ngezipkan supaya kita bisa dapat pemahaman esensi gitu. Contoh ya. Kalau kita ngomongin Allah dalam tradisi Islam, selalu dikatakan di surat 20 ayat 41, wastokatuna li nafsih. Aku memilih kamu, kata Allah. Memilih. Pertanyaannya, kalau Allah maha segalanya, kenapa sih harus ada kita? Itu dulu aja. Kalau Allah segalanya hebat, maha, dan seterusnya, kenapa harus diciptakan? Jangan lupa juga sih ya, untuk kita sadari banget gitu. Jadinya manusia, itu proses evolusinya nggak mudah loh. 13,8 miliar tahun yang lalu terciptanya Big Bang. Itu awal mula di situ, energi dan seterusnya gitu. 4,6 miliar tahun yang lalu bumi baru ada. Homo sapiens itu baru ada sekitar 350.000 tahun yang lalu. Flora, fauna itu kakak-kakak kita yang terdahulu kita itu jauh banget loh. Kita tuh aduh bungsu lah gitu kira-kira. Jadi kalau kita ngelihat dari supercluster gitu ya, Milky Way, bumi, matahari, apa dan lain-lain, si manusia tuh debu lah, nothing gitu. Dari masa penciptaan evolusi aja kita tuh sekali lagi, Homo sapiens itu baru ada sekitar 300-350 ribu tahun yang lalu. Adam itu baru ada 7.000 tahun yang lalu loh. Iya. Jadi dari 350 ribu adanya si Homo sapiens, cerita Adam tuh ada 7.000 tahun yang lalu gitu. Nabi Muhammad itu kan baru 1.400 tahun yang lalu kan. Ceritanya, Iya. bukan asal ini kan. Iya, kan Adam tuh kan cerita kan. Adam itu dalam bahasa Hebrew itu artinya the origin, awal, permulaan. Jadi nanti kita bedain antara Adam. Adam tuh manusia pertama atau orang pertama gitu. Tapi nanti panjang lagi sih, udah itu aja ya, gini dulu ya. Anunnaki dan sebagainya. Itu panjang gitu, karena itu ceritanya baru 7.000 tahun yang lalu gitu. Ya, nah, jadi untuk disadari dulu, kalau kita bikin ini satu kehidupan dari awal semesta sampai sekarang 24 jam, kita nih manusia ini baru ada sekitar 3 detik by the way. Adalah makhluk bungsu gitu. Tapi belagunya luar biasa gitu lah kira-kira. Karena 50% hutan bumi udah habis tuh sama keserakahan si makhluk bungsu yang satu ini gitu. Gitu ya, point of view-nya dari situ. Ini untuk menggambarkan lah. Makanya nanti kita akan ngerti bahwa kita ini semuanya dalam satu kesatuan. Makanya disebut ekosistem. Tapi yang terjadi pada manusia bukan ekosistem tapi egosistem. Makanya semua rumus kunci, saya belajar banyak tradisi agama, rumus kuncinya nggak lepas-lepas dari 3 segitiga sama sisi ini aja. 1, harmony with God, hablum minallah. Yang kedua, harmony with people, hablum minal nas. Yang ketiga, hablum minal alam, harmoni dengan semesta. Udah nggak ada lagi. Karena ini semua menjadikan kita. Nggak ada flora, nggak ada fauna, kita nggak ada. Udah gitu aja. Gitu ya. Jadi kenapa sih kalau di 21 ayat 107-nya Quran itu disebut rahmatan lil alamin. Ini di depan ada tanah ya.
Ada cacing tuh. Semua cacing di muka bumi ini hilang detik ini. Detik ini nih, semua cacing hilang. Kita cuma punya waktu 4 bulan untuk hidup. Lah siapa yang mau numbuhin pohon? Betul nggak? Serangga detik ini hilang, kita cuma punya 3,5 bulan untuk hidup. Karena kita kalau nggak ada tumbuhan nggak bisa makan uang gitu. Mau banyak uang nggak ada pohon mau makan apa gitu misalnya. Tapi ya sorry itu saya, kalau per detik ini semua manusia, 8 miliar manusia di muka bumi ini hilang, bumi baik-baik aja lah gitu kira-kira. Bukan gak ada gunanya sih, tapi kalau nggak ada manusia nggak akan ada mobil listrik gitu. Kalau nggak ada manusia nggak akan ada teknologi gitu. Berarti pertanyaannya, kita hidup di dalam aturan yang udah ada belum? Iya dong, kita masuk kepada aturan baku yang disebut the law of universe, itulah yang disebut hukum semesta. Berarti pertanyaannya, kita yang ngatur hukum semesta atau kita yang nurut sama hukum semesta? Nurut, maka hukum semesta ini nanti disebut realitas. Nah jadi kalau tadi kita ngomongin masalah dalam hidup, udahlah. Ini saya kalau di kelas-kelas ya nanya, punya masalah nggak? Udah nggak mikir pasti semua jawabnya banyak gitu kira-kira. Padahal masalah mah cuma satu. Apa yang aku inginkan nggak kejadian, udah gitu aja. Selesai. Berarti hidup ini cuma urusan ekspektasiku dengan realitas gitu. Nah makanya seumur hidup itu belajar menyelaraskan antara ekspektasi dengan realitas. Jadi dari message ini, yuk milikilah sikap hati, milikilah kesadaran, nggak usah ngerasa penting. Udah itu aja. Saat ngerasa penting, menderita pasti. Omongannya harus banget didengerin. Keberadaannya tuh harus banget dihormati gitu. Udahlah, kita tuh semua nggak ada yang penting gitu. Kenapa? Ya kita semua dalam satu kesatuan kok gitu. Nah merasa penting itu yang akan ngebuat kita susah untuk masuk menemukan aku tuh habits buruknya apa ya gitu. Itu ya poin pentingnya. Makanya nanti dalam konteks Idul Fitri selalu kata-kata kunci utamanya adalah forgiveness, memaafkan. Dan maaf ya, kalau orang ngerasa penting, 2 hal yang paling sulit dia lakukan. 1, berterima kasih. Yang kedua, minta maaf itu paling susah. Apalagi memaafkan. Makanya puncak dari Idul Fitri adalah ringan minta maaf dan tidak berat memaafkan. Udah gitu aja. Ya, ini spektrumnya dulu. Oke ya. Nah sekarang pertanyaannya, sebelum Big Bang terjadi, matahari itu kan 5 miliar tahun yang lalu lah kira-kira, bumi 4,6 miliar tahun yang lalu. Ini di sini mulai ada satu sel, kita semua datang dari air kan, di 21 ayat 30 gitu misalnya. Datang, akhirnya bertransformasi, berevolusi menjadi manusia gitu. Jadi proses jadi manusia ini mudah atau susah? Jadi manusia ini hal yang simple atau yang kompleks? Berarti kita dikasih casing manusia, nanti nomor 1 di Ar-Rahman dikatakan, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan gitu. Untuk jadi manusia tuh gak gampang gitu. Sekarang karena gak ngerti kita jadi manusia runtutannya panjang, dikit-dikit jadi ngeluh gitu. Padahal nanti kita ngerti bahwa proses menjadi manusia ini sekali lagi gak mudah aja. Nanti kapan-kapan kita punya waktu panjang untuk ngomongin the origin gitu ya. Tapi saya mau loncat dulu nih. Nah sekarang ke pertanyaan inti. Allah maha nggak? Maha. Kenapa dia harus capek-capek bikin ini semua? Kenapa bikin manusia Sok. yang tidak berguna? Bukan nggak berguna sih. Nyusahin. Kalau Allah maha ngapain sih bikin bumi, matahari? Ini bikin kita-kita nih gitu. Which is nyebelin lah gitu. Semua merasa baik atau buruk gitu ya, sampai kita ribut sendiri. Iya. Tapi yang bikin baik buruk kan bukan Allah ya. Enggak lah, Allah kan nggak bikin baik buruk. Baik buruk itu kan persepsi kita. Betul nggak? Iya, ketika Musa disuruh belajar, Musa itu kan disuruh belajar, gini, Musa itu kan artinya kecerdasan. Maka kalau kecerdasan nggak pakai nurani, nggak balance. Makanya Musa diketemani sama Harun gitu. Harun tuh nuraninya, Musa tuh pinternya gitu. Antara pinter dan bijaksana. Maka pembelajaran kebijaksanaannya Musa ditemuin sama Khidir gitu. Yang nggak masuk akal. Gitu kira-kira. Sip ya, itu nanti kita bisa bahas lebih detail. Dah, sekarang kita ke pertanyaan simpel aja dulu. Kalau Allah maha, kenapa ini semua harus dibikin gitu? Betul nggak? Harus ada why gitu.
Ini saya nanya waktu kelas 6 SD waktu itu. Kenapa ya? Tuhan kan maha. Dan pas baca-baca lagi, nggak ada loh di Asmaul Husna, Allah maha iseng. Itu nggak ada. Betul nggak? Nggak ada Allah iseng. Karena semua penciptaannya itu pasti tidak sia-sia gitu. Dan menariknya jawaban ini baru saya dapetin dari pertanyaan kelas 6 SD, baru saya dapetin 30 tahun berikutnya untuk dapetin jawaban ini gitu. Jadi perlu 30 tahun loncat ke sana ke sini untuk mulai. Dan saya komain ya, jawaban ini adalah jawaban sementara. Oke ya? Nah, itu dulu. Sampai saat ini. Karena nanti tahun depan kita ketemu lagi bisa beda. Karena sayanya bertumbuh gitu, kitanya bertumbuh. Makanya jangan mencari titik final dan jangan menyimpulkan apapun dalam kehidupan. Karena kenapa? Nggak ada yang udah final. Dan semuanya masih berproses gitu. Sesaat menyimpulkan, aku tuh gagal, tar dulu kan masih permainannya masih jalan. Ya, makanya yang ngebuat susah bahagia adalah terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dah, balik dulu. Sok pernah nggak kepikiran kenapa Allah bikin kita ya gitu? Nah, ini rata-rata kalau di ceramah tuh kan jarang diajak mikir ya. Yang penting dongeng aja. Pokoknya. Makanya engineeringnya jadi nggak paham gitu. Makanya betul tadi kata Bapak, once kita bicara sholat lah, puasa lah, umroh lah, khataman apa. Tapi nggak ngeberesin hidup kok gitu. Nggak ngeberesin mental gitu misalnya. Gitu ya intinya. Mungkin ada opini lagi? Ada opsi dulu? Opsi. Ada pendapat? Ya belum ya? Tapi make sense nggak pertanyaan ini? Iya dong. Dah. Kenapa kita diciptakan? Ya kenapa kita? Terus kita jadi bikin dosa, terus nanti dihukum. Aneh banget ya. Dia yang nyiptain. Sekarang saya tanya, Allah maha tahu nggak? Jadi Allah perlu menguji nggak? Iya. Dan kita didiemin gitu. Lu mau apa? Bikin makan siang gratis. Terserah. Yang lain kayak. Iya. Kan? Iya. Anak udah jelas nggak boleh anaknya jadi wakil presiden, ini jadi wakil presiden. Betul. Ini kan ini misalnya. Contoh. Bener. Atau Trump misalnya. Kok Tuhan bisa nyiptain orang kayak Trump? Hitler. Mussolini. Iya. Sekarang saya tanya, Fir'aun itu sosok baik, sosok jahat? Katanya. Ya nggak katanya. Nggak, saya kasih pertanyaan di sini. Kalau dengar Fir'aun itu good image atau bad image? Iya, karena semua di sini pro-nya sama Musa masalahnya. Bacanya apa? Quran apa namanya? Perjanjian. Berarti baik buruk tergantung pro kita kemana nggak? Iya, jadi nggak bisa salah. Tar dulu. Tergantung. Contoh, sejahat-jahatnya Fir'aun, kisahnya diceritain di Quran nggak? Oke, sekarang saya tanya, nih ya, supaya kita belajar berfilsafat sedikit aja, supaya kita nggak terlalu cepat ngambil keputusan, nggak terlalu cepat sumbu pendek gitu. Karena kalau orang sumbu pendek, malas mikir, pasti menilai. Jadi kalau orang cepat menilai, udah pasti malas mikir aja. Contoh. Fir'aun ini jahat nih ceritanya kita nih dari sudut pandang. Ada orang baca Quran, baca kisah Fir'aun. Fir'aun yang memiliki budak, dia inilah, dia merasa Tuhan apa. Begitu dia baca kisah Fir'aun, hidupnya berubah dan dia mau melakukan hal-hal baik karena baca kisah Fir'aun. Mati masuk surga misalnya. Pertanyaan, yang menyebabkan orang ini masuk surga kisah Fir'aun nggak? Berarti Fir'aun baik atau buruk? Baik. Nah, orang bisa nyebut bisa masuk surga. Dia punya berperan sebagai guru. That's it. So itulah nanti kita ngerti hidup ini semuanya urusannya casting. Kita sebagai apa? Casting. Nah, jadi kalau Fir'aun kan melakukan perannya dengan baik sehingga dia menjadikan kita baik. Iya. Dan kita tuh ngelihat semua panggung, dianggap ini tuh beneran banget sih gitu, baper banget gitu. Tom Cruise memerankan Maverick. Si Mavericknya ngebunuh, blub. Jahatnya Maverick? Jahat dong. Dihukum nggak? Dihukum. Tapi Tom Cruise-nya dapat piala citra, gimana? Pusing. Gini. Nggak, maksud saya itulah kenapa jangan terlalu cepat judgement gitu. Jadi kita tuh memang kita diuji gitu ya maksudnya. Yang tahu yang sebelumnya, Kang Abu sebelumnya. Yang Iya. orang yang jahat itu menguji kita. Betul. Membuat kita jadi itu tuh sinyal gitu. Sinyal. Semua yang datang kepada kita baik atau buruk itu sinyal. Betul. Jadi kita nggak lihat orangnya tapi itu tuh sinyal. That's it. Kita dapat
sinyalnya aja. Kalau pada umumnya mengatakan selalu diambil hikmahnya. Diambil hikmahnya. Orang pada umumnya begitu. Oke, tapi Dia poinnya, jangan memasalahkan orangnya. betul, tapi poinnya, Tidak. ya kan susah ada habits lagi tadi. Susah sama program, Bu. Tar, jangan ngomong dulu susah. Tar. Sekarang saya tanya nih. Jangan kesana orang ini tujuannya mau ngilangin. Ah, kebayang nggak ya? Habitsnya emang gitu tuh. Balik Udah. lagi. Balik lagi. Habis gitu ketemuannya setahun sekali lagi. Oh, kode tuh. Bro, ini mending ketemu lagi setelah lebaran. Jangan lebaran dong gimana? Ya, di Bandung. Loh, bukan di Jakarta aja. Oh, misalnya pada ke Jakarta. Iya, nanti kita ke Bandung atau online. Buat aja. Iya. Iya. Kayaknya ini wacana udah dari kapan deh? Cuma mah harus ada yang ngematerialkan. Iya, oke. Karena bus udah ada. Wus sudah ada, benar. Ini dari Wus belum dibangun sampai sekarang udah ya, nggak berubah-berubah. Jadi wish. Oke ya, dapat ya. Nah, ya sorry ya. Jadi nanti ngerti nggak kenapa Quran tuh selalu ngomong, ini semua kamu bisa ngerti kalau kamu mikir gitu loh. Hanya untuk orang-orang yang berakal, hanya untuk orang-orang yang berakal. Jadi kalau sekarang Allah menciptakan untuk begini, untuk begitu, begini, begitu. Kalau saya minjem di kitab kejadiannya Injil, kejadian 1 ayat 1 tuh menarik loh. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi realitasnya sekarang sisanya buatan Cina. Benar nggak sekarang? Ujungnya ke situ. Ya, berarti kan ada reasoning dong. Betul nggak? Ada reasoning kenapa kita ada gitu. Betul nggak? Nah, ini kita belajar dulu dari konteks yang namanya anthropogenesis namanya. Kalau dalam ilmunya itu disebut anthropogenesis. Tingkat awal mula dari keberadaan kita secara dalam tanda petik kefitrahan lah gitu. Contoh ya. Tapi pertanyaannya make sense ya sekali lagi ya. Saya gemas dulu untuk ngomongin ujian nih. Kalau Allah Maha Tahu, dia perlu nguji nggak? Nggak usah, buat apa? Iya, udah tahu. Dia tahu kita. Saya tahu ya kamu akan masuk neraka, sok diuji. Ngapain coba? Oh, bakal gagal gitu. Toh bahkan gagal misalnya. Iya. Betul nggak? Nah, berarti kita Jangan ditempel. Eh, Jangan nempel di sini. Kayaknya kental banget tadi ngomongin. Terus hati tadi sepenuhnya. akhirnya kita bukan salah sih, tidak tepat menempatkan ujian pada konteks yang namanya si realitas tadi gitu. Ya, Allah menguji. Coba gimana? Itu tuh kalau lagi rada-rada oke, kalau udah rada marah Allah mengazab. Gitu ngomongnya. Ya, orang tuh nggak ngerti juga mana ujian, mana azab, mana cobaan, mana musibah, nggak ngerti pokoknya. Dah. Sip ya. Kenapa ujung-ujung dari semua? Karena tidak menggunakan akal. Udah gitu aja dulu. Makanya akal tuh penting untuk dipakai. Ya, nah sekarang kita balik ke sini. Ya ini pelan-pelan ya. Ini something yang perlu untuk kita renungkan gitu. Oke. Saya pinjam dari satu statement tasawuf itu ada kalimat gini. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku menciptakan kalian semua untuk dikenal. Kata kuncinya adalah untuk aku ingin dikenal. Dalam tanda petik ya, nanti kita akan ngerti. Oke, sekarang pertanyaannya begini. Allah itu maha nggak? Iya. Oke, simple aja ya, pakai satu aja. Dia maha pengetahuan bukan? Berarti dia adalah the ultimate intelligence, pengetahuan tanpa batas. Makanya disebut maha mengetahui. Jadi dia disebut maha knowledge. Oke, sampai sini? Pertanyaan. Berarti semua sumber knowledge ada di dia nggak? Oke, sekarang saya tanya. Kalau dia adalah maha knowledge, perlu ada bukti nggak? Bahwa dia adalah maha knowledge. Contoh lah, duh ini orang tuh suaranya bagus banget. Kita ngelihat ada orang, terus ada orang ngasih tahu sama si orang ini, dia tuh suaranya bagus banget. Mau percaya nggak? Belum ada buktinya nggak percaya. Belum ada apa? Kalau dia udah nyanyi, dengernya enak, Shadaqallahul azim. Betul nggak? Berarti segala bentuk apapun konteks, kalau saya kaitkan ke sini, punten ya saya pakai diksi ini karena ini diksi dari Ibnu Arabi ini ya. Allah itu disebut wujud. Maka pembuktiannya disebut mawujud. Makanya sifat Allah nomor 1, wujud. Oke, sampai sini? Sekarang saya tanya.
Kenapa? Datang dari nur. Kenapa? Wujud. Wujud dong. Nah kan nggak ada wujudnya tadi nanya. Lah, gimana nggak ada wujudnya? Kalau Allah itu adalah nur, Allah itu adalah energi, apa yang tidak energi dalam hidup ini? Semua energi. Di semuanya itu mempunyai esensi Allah gitu. Semuanya dia sebenarnya. Iya. Oh iya, makanya nggak boleh Tanaman, udara, bulan. ngejudge tuh karena ada Allah. Bukan karena ada Allah, karena dia. Ya karena dia Allah. Gitu. Karena dia, ya karena dia Allah. Makanya di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, itu aku. Oke, sampai sini? Oke, pertanyaan. Pernah dengar nggak Allah meliputi? Allah meliputi, Allah maha meliputi segala sesuatu. Oke? Sekarang saya tanya, kalau Allah meliputi segala sesuatu, ada yang di luar dia nggak? Nggak ada. Berarti ada yang jauh dari dia nggak? Nggak ada lah. Ada yang terpisah dari dia? Nggak ada. Terus kita nyari apa? Terus kita mau kemana? Betul nggak? Ini kan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang kalau kira-kira nggak direnungkan mendalam, ya udah. Sehingga nanti mikirnya Allah di arsy, Iya jauh. di langit ketujuh. Arsi Di itu atas apa? sana. Arsy itu singgasana. Oh jadi yang ketika, oh itu ada di Quran ya? Iya, dianggapnya itu Allah ada di singgasana lagi nonton kita gini. Raja gitu. Heeh. Nah, gini lah, lagi nonton raja. Oh ini nih. Kita nyebutnya gitu ya, Kenapa? yang di atas sana. Makanya sekarang ngomongnya kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Di mana coba? Ya tapi nggak apa-apa sih. Ya udah sih. Ya nggak salah juga. Tapi asa jauh. Tapi asa jauh. Tapi di satu sisi Allah ngasih alamat. Aku lebih dekat kepadamu dari sini. Urat leher. Ya, makanya apapun yang kita lakukan, Allah tahu. Iyalah. Gimana Allah nggak tahu? Iya. Orang dia adalah kita juga misalnya. Iya. Nanti kita ngerti. Semuanya energi. Iya, kita ada lagi. Betul nggak? Ada kita. Iya dong. Iya, kita semua ada di mana-mana. Gini. Nih. Ini hati-hati memahaminya ya. Zaman Wali Songo ini jadi bahan perang ini. Iya, Wali Songo belum ada chat GPT. Nah, sekarang udah ada. Tenang. Manunggaling kawula Gusti. Pokoknya sekarang kalau orang bodoh emang dia memilih bodoh aja. Ya. Karena udah nggak ada alasan lagi untuk nggak bodoh. Ya, contoh. Nih, ini kursi. Ini apa? Kolong. Benar? Sekarang saya tanya, kolong ada nggak? Ada. Mana? Oke. Kenapa dia ada? Karena ada kursi. Karena ada kursi. Di mana kolongnya sekarang? Di situ. Saya pindahin ke sini. Masih di sini nggak kolongnya? Nah, di mana kursi berada? That's it. Cerdas banget. Benar nggak? Siap. Berarti di mana ini ada, kolong ada nggak? Udah makanya kita tuh nggak usah belagu, kita semuanya cuman kolongnya Tuhan gitu maksudnya. Kolong kursi bukan? Iya. Bukan. Sip ya. Berarti dia mau wujud, tapi kita bukan wujud gitu loh. Nah dulu Siti Jenar yang nangkepnya nggak ngerti. Oh ngaku Tuhan nih gitu. Dia adalah Tuhan. Karena mungkin nggak nyampe gitu. Ya itu tadi. Jadi kalau penghakiman tuh kita menghakimi Tuhan juga ya. Ya iyalah. Jauh. Waktu kita ngejelekin siapapun, emang yang kita jelekin siapa? Ya dia. Karena di dalam kita pasti ada dianya. Iya. Cuma kan kita tuh harus ada stepwise itu ya. Artinya kita nggak bisa langsung mengerti gitu. Kayak misalnya termasuk ada pengadilan yang ngejudge benar salah. Itu untuk membantu kita hidup dengan benar. Boleh. Betul. Karena nanti dalam konteks ini dia akan mempersilahkan kita semua untuk membangun society. Ya, karena nggak bisa semua langsung kan. Tapi semua apapun hukum-hukum yang diciptakan oleh mawujudnya akan tunduk kepada hukum semesta gitu loh. Contoh. Di pengadilan mungkin dia menang karena nyogok. Ya, tapi hukum sebab akibat nggak bisa hilang. Mau dia berhasil dari hukum pengadilan, tapi tabur tuanya semesta nggak bisa hilang aja udah. Kita itu jadi masuk ke pembelajaran kita aja nanti. Betul. Makanya semua hukum-hukum kecil ini nanti kaitannya sama apa? Moral salah satunya. Tapi hukum semesta yang nggak bisa ditolak, contoh lah, kita nggak usah jauh-jauh lah. Di Jawa abis makan, sopan nggak? Enggak. Enggak. Tapi di Medan, top.
makanannya berarti enak. Betul nggak? Berarti dalam semua titik-titik di bumi ini punya landscape masing-masing nggak terhadap hukum itu? Tapi nggak bisa lepas dari satu hukum yang disebut hukum semesta karena ini hukum yang otoritasnya paling tinggi gitu. Maka hukum semesta ini nanti disebut realitas gitu. Sampai sini oke dulu nggak? Ya, jadi kita nggak bisa ngelawan hukum semesta aja, mau gimana pun juga. Semua masih relatif lah ya kalau yang buatan kita. Makanya di dalam Quran nggak ada disuruh berlomba-lombalah dalam kebenaran, nggak ada. Karena benar itu relatif. Tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Makanya benar atau salah itu relatif. Relatif. Membunuh, benar atau salah? Kalau lagi perang masa diem aja? Bohong, benar atau salah? Kalau lagi perang, kamu sebutkan gimana letak koordinat. Jujur nih, ngancurin misalnya. Betul nggak? Makanya ini nanti disebut dualitas gitu kira-kira. Oke ya, sampai sini ya? Dapat ya? Dah, ulang dulu nih. Berarti ulang nih. Berarti dia ini maha. Untuk membuktikan kemahannya perlu ada mawujudnya kira-kira. Iya dong. Berarti dia mawujud, makanya aku perbendaharaan yang tersembunyi, aku menciptakan supaya aku dikenal. Contoh. Udah ini kita melewati 13,8 miliar tahun ya. Karena mau ngomongin satu-satu nanti panjang banget nih. Dari mulai proses Big Bang lah, terjadinya flora, fauna. Makanya bahasa gampangnya, satu energi hadir. Karena energi nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, hanya bisa berbentuk. Yang kedua, dia membentuk infrastruktur yang namanya semesta, lah anggap begitu. Sumber penghidupannya air, flora, fauna, baru manusia. Maka stage 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di surat 57 ayat 4, aku menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Di situ ada kalimat itu. Oke? Berarti untuk jadi manusia, itu adalah fase yang paling puncak nggak kira-kira? That's it. Maka puncak evolusi sekarang, itu namanya adalah manusia. Setelah melalui tahapan yang kurang lebih 13,8 miliar tahun gitu. Jadi ini pohon-pohon semua jauh lebih tua dari kita nggak? Iya udah, makanya udahlah. Kita nggak lebih baik dari mereka gitu. Karena nggak ada mereka, nggak ada kita. Makanya disebut rahmatan lil. Jadi sekarang kalau ada beda manusia, beda agama saling berantem, berarti dia nggak ngerti proses ini gitu. Contoh. Tubuh ini yang kita pakai, bahan baru bukan? Ini. Kalau tubuh fisik mati, tubuh fisik kemana? Diurai lagi nggak? Jadi makanan lagi nggak? Jadi dimakan sama binatang lagi nggak? Masuk ke sperma orang nggak? Jadi tubuh lagi nggak? Ini tubuh fisik kita bareng second semua loh. Bisa nggak tubuh fisiknya bekas orang Katolik? Bisa. Bekas orang Hindu, Buddha? Yes. Dapat ya? Sip ya? Oke, nah jadi poinnya, kenapa saya cerita dulu ke sini? Untuk menyadari dulu tentang betapa ini tuh luas banget gitu. Jadi kalau sekarang ngeluh, coba renungin ini gitu. Kira-kira. Aduh ini gara-gara gini dibandingkan dengan penciptaan yang segininya. Nothing gitu kira-kira. Ya. Makanya nanti dibilangin bahwa sedikit dari kamu yang bersyukur gitu. Sedikit dari kamu yang terbuka tentang ini gitu. Ya. Dah. Oke. Sampai sini oke dulu? Jadi kata kuncinya ada wujud, ada mawujud. Ada sumber, ada percikan. Ada air laut, ada lautan, ada tetesan. Dan kita semua adalah tetesan dan seterusnya. Dah ya. Berarti dia maha knowledge nggak? Ya. Simple aja. Punten nih ya. Kita aja nih yang sekarang hidup di era sekarang, kesempatan lahirnya itu 1 berbanding 300 juta kesempatan. Berarti terpilih nggak? 1. Kalau mau dipakai bahasa yang sederhana. Kita semua ada terpilih 1 dari 300 juta. 1 tujuannya dia adalah mengalami pengalamannya dia sendiri.
titip dong kamu hidup. Kamu buktikan pengalamanku dengan maha knowledge-ku, maka aku mau hidupkan untuk kamu mengalami pengalaman-pengalamanku gitu. Kira-kira si yang satu ini terhormat banget nggak? Udah. Ini yang 299 juta yang lain nih, nggak kepilih karena kenapa? Si satu ini yang dihadirkan, tolong dong, yang dipilih, kamu hadir untuk mengalami pengalamanku. Maka aku titipkan semua knowledge. Contoh, sebelum ini ada, semua pengetahuan udah ada belum? Ada. Berarti opor pengetahuannya udah ada lama nggak? Tapi sebelum ada orang yang menciptakan opor, nggak ada bukti opor terjadi gitu kira-kira. Sip ya? Teknologi, wifi, mobil listrik, ini semua knowledge-nya udah ada. Makanya ini sering disebut kitab yang namanya Lauhil Mahfuz gitu. Semua knowledge-nya udah ada. Sok sekarang kamu berkreasi dengan semua tools-toolsnya, creating untuk aku mau mengalami pengalaman-pengalaman ini semua. Gitulah kira-kira. Sip ya? Berapa ratus ribu orang, mungkin orang yang lihat apel jatuh, kenapa Newton yang ngerti ini gravitasi gitu. Itu sih poinnya. Nah berarti kalau kita ngerti ini aja simpel, mau kita sakit, mau kita senang, mau kita happy, mau kita enggak, sadar bahwa dia melalui aku mau mengalami ribuan rasa yang mampir ke kehidupan aku, beres gitu kira-kira. Cuman kita mempersepsikan karena ini nggak sesuai dengan yang namanya keinginan. Dah itu aja. Berarti begitu sakit hati, oke. Dia mau ngalamin melalui aku pengalaman ini loh. Ini loh. Dan konteksnya kalau ada kata-kata ujian, ujian bukan masalah Allah menguji, nggak ada urusannya. Karena ada grand design hukum tertinggi, namanya adalah hukum konsekuensi, udah. Sekarang saya sakit perut, gara-gara makan cabai, diuji Allah nggak kira-kira? Enggak lah, mau makan cabainya kebanyakan kok gitu. Betul nggak? Jadi Allah nggak pernah menghukum. Allah sumber hukum, bukan menghukum. Dia adalah sumber hukum semesta yang kamu nggak bisa lepas dari hukum ini. Karena kenapa? Itu adalah grand rules yang aku quote and quote bikin. Kata kuncinya untuk satu sih. Kamu semua hadir hanya untuk mengalami pengalamanku gitu. Ya jadi kalau udah ngerti ini, begitu hal buruk terjadi, ya udah sih. Ini memang pengalaman rasa yang saya rasa penting atau saya harus alami untuk mengalami pengalaman ini. Tapi kalau berulang-ulang, berarti kan yang tadi tuh, nanti kaitannya nanti akhirnya jadi habits gitu kira-kira. Nah jadi kalau sekarang kita ngerti ini, mau dalam kesulitan, kebahagiaan, dalam konteks apapun, kenapa kata kunci yang paling penting adalah jadilah umat pertengahan, stay di tengah-tengah aja sih gitu. Happy jangan terlalu happy, sedih jangan terlalu sedih. Waktu happy terlalu happy jangan ngambil keputusan, waktu sedih terlalu sedih jangan ngambil keputusan. Kamu belajar di titik tengah aja gitu. Karena ini semua cuma sensasi. Tapi terjadi ya. Karena terlalu happy, terlalu apa? Iya. Dan itu kita membuat dan memberikan persepsi dari sudut pandang kita kan. Jadi sebel gitu. Padahal ya udah sih gitu. Nah berarti ini dari sini tuh kebahasan ini tuh loncat 7 pertemuan sih ya. Saya langsung loncat ke sini nih. Langsung loncat nih. Fokuslah kepada apa yang kamu bisa langsung pengaruhi. Udah itu nomor 1. Contoh. Sekarang bangun tidur mikir, aduh Indonesia gimana? Alah, apa urusan kamu sih ngurusin Indonesia? Karena nggak bisa memengaruhi langsung gitu loh Bu. Mau sekarang teriak-teriak di depan apa gimana? Alah gitu. Nggak ngaruh. Jangan mengambil beban yang bukan bebanmu gitu. Terima aja. Karena kita mau koar-koar teriak-teriak gimana? Nggak ngaruh. Sekarang apa sih yang bisa dilakukan? Lingkar pengaruh kita adalah bagaimana aku merespon, titik. Dan apa yang detik ini bisa kita lakukan yang terbaik.
Karena jangan-jangan kita sibuk tidak pada lingkar pengaruh, tapi sibuk pada lingkar peduli dan lingkar perhatian. Sibuk, aduh nanti gimana, bangun tidur mikirin, saya mau membuat Indonesia lebih baik. Udahlah, siapa kamu sih gitu. Quote and quote ya. Makanya kenapa di surat 66 ayat 6 Quran, peliharalah dirimu dan keluargamu. Udah titik itu aja dulu. Enggak lah. Mau berubah peradaban, alah kejauhan lah gitu kira-kira. Tuhan aja ngasih, kita dan keluarga kita doang gitu yang harus dibenerin. Karena kata kuncinya adalah kita nggak bisa ngerubah siapapun di luar diri kita gitu. Yang bisa kita rubah adalah pemaknaannya. Bagaimana merespon gitu. Nah sekarang pertanyaannya kalau responnya sama, masalahnya sama nggak Bu? Ya sama. Nah udah selesai. Tapi sesaat hal buruk terjadi, sadar dulu ini. Oke, aku ini, nanti kalau ngerti syahadat yang lebih esensi, waktu kita bicara Anna Muhammad Rasulullah itu kan intinya ke sini nanti. Udah Jakarta, udah tanggalin. Iya kan waktu ngomong Anna Muhammad Rasulullah itu bukan ngomongin siapa-siapa, enggak. Kan aku bersaksi ya. Makanya tidak ada ajaran dalam konteks tradisi Islam ngomong disuruh percaya Allah tuh nggak gitu. Kita nggak disuruh percaya Allah loh. Tapi disuruh bersaksi kepada Allah. Makanya nomor 1, aku bersaksi bukan aku percaya. Berarti kan perlu menyaksikan dong. Iya. Nah sekarang menyaksikan enggak, tiba-tiba Allahu Akbar. Apa sih Allahu Akbar yang di sini tuh apa gitu? Sekarang saya tanya, bisa merindukan tanpa jumpa? Terus ngomong, aduh rindu Rasulullah. Kayak udah ketemu aja, rindu gimana sih ketemu aja belum? Saya cuma nggak percaya. Iya makanya. Kok aku enggak ya gitu. Iya. Gitu, merasa buruk hari itu soalnya. Waktu hari saya, Saya tuh bingungnya sampai bikin yang sedih-sedih supaya nangis. Iya. Iya. Terseduh-seduh saya enggak. Iya nggak apa-apa sih. Itu kan kebanyakan nih kan gitu ya. Gitu. Kebanyakan kan dongeng aja gitu. mereka bisa oleh. Iya. Saya tuh udah merasa buruk. Ya kan belum tentu kesalahan itu begitu sholat belum tentu. Foto keinjek kakinya. Siapa tahu keinjak atau baru diputusin pacarnya jadi sedih banget kan kita nggak tahu. Perasaannya teh gitu. Ya oh. Belum tentu juga sih. Dia beriman banget. Jadi, aduh kok saya enggak ya. Iya, tapi abis itu julid gitu. Abis itu korupsi gitu. Ya kan nggak lembut dong. Nah, jadi udah nih. Nah ini nggak bisa diomongin sehari masalahnya. Tapi at least ini once kita ngerti ini sebagai esensial hidup, setidaknya begitu hal apapun yang kita rasa buruk dalam hidup, cuman sadar bahwa Allah pengen mengalami ini melalui aku gitu. Jadi nanti kita punya self love dan kita punya punya kebanggaan terhadap diri lah ya. Dalam konteks kita mulai menyadari gitu. Yang susah itu adalah paham, hari ini paham gitu. Ya, ya. Cuman esensi itu kemudian melekat ke Habits. dalam rasa kita itu. Betul. Ya nggak gampang. Betul. Setidaknya hari ini kan kita dapat pemikiran baru nih. Pemikirannya baru tapi habitsnya lama. Bukan percuma. Gimana caranya si habits lama dilatih untuk ngikutin yang baru ini gitu. Makanya kita perlu untuk terbuka terus gitu. Bersyukur gitu. Tapi itu ada pengaruhnya sih, maksudnya kita dengar Pak Bu yang kemarin, saya juga selalu lihat orang tuh nggak cepat ngejar. Nah, berarti karena dilatih. Iya. Karena setelah dapat, diaplikasikan gitu. Ke mahasiswa juga nggak cepat ngejar. Walaupun dia nyontek atau apapun nggak cepat. Iya. Mahasiswa juga kan punya peran. Ya. Ya Kak. Sip ya? Aman ya? Tapi at least kita ngerti ini aja dulu. Waduh ini tuh, mahal cerita ini tuh mahal aja. Gitu. Nyarinya 30 tahun masalahnya. Gitu dalam artian ketika kita mulai menyadari bahwa oke, simple aja ya. Ini penjelasannya bisa panjang kali, lebar kali, tinggi. Tetapi disitulah ada kata-kata, aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah. Aku bikin kamu semua untuk mengalami pengalamanku sendiri gitu kira-kira. Jadi yang terlahir sebagai manusia dalam tanda petik sangat terhormat. Makanya dijadikan khalifah gitu.
Nah kalau kita dijadikan terhormat, diciptakan, terus kitanya tidak menghormati dirinya, so the problem itu kamu sendiri gitu kira-kira. Makanya problem tuh nggak pernah ada datang dari luar, semuanya selalu dari dalam gitu. Tapi at least setelah saat ngerti ini, satu, lebih mencintai diri, lebih menghargai diri. Sadarilah kalau kita lagi bete, kesal, benci, iri, dengki, yang lagi disakiti nomor satu adalah diri kita sendiri, titik aja udah. Saat kebencian adalah panas, begitu saya memegang api yang panas ini, yang paling ngerasa panas tangan kita dulu kok, baru dilemparin. Yang kebakaran adalah dirinya dulu gitu. Jadi begitu udah mau bete, mau kesel, mau iri, mau dengki, mau julid, diam dulu, that's it. Oke, jangan dong. Ini tuh something precious gitu. Karena sekali lagi tidak akan ada yang bisa menyayangi diri kita sebaik kita menyayangi diri sendiri. Titik, nih titiknya juga gede. Dah. Jadi jangan pernah berharap keluar karena kenapa? Yang di luar tuh ilusi aja udah. Dan pasti ada satuan waktunya. Dan sesaat kita memegang kepada yang ada satuan waktunya, pasti kecewa, fix. Makanya kembalilah ke fitrah gitu. Fitrah itu yang gak ada satuan waktunya. Fitrah itu sesuatu yang esensial gitu kira-kira. Satuan waktu itu usia ya maksudnya. Mau usia, kondisi, pemikiran. Kan orang bisa berubah kapanpun. Iya. Gitu. Kalau kita ngerasa bahwa dia seperti itu, gara-gara dia seperti itu, nanti kan kamu kok berubah ya? Berubah mah hal yang pasti dong. Jadi kalau kita nggak menerima perubahan, udah pasti kita tidak punya sistem adaptif, pasti cepat punah gitu kira-kira. Itu sih poinnya. Sip ya? Nah ini dikunyah dulu, direnungkan dulu. Jadi kalau nanti ngomong khalifah itu bukan basa-basi, khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi. Iya, nanti kita bahas. Jangan wacana doang. Tapi ini naga-naganya nanti tahun depan sih. Jadi di Jakarta aja. Di mana nanti diatur aja. Itu nggak ada rutinnya. Nggak ada sih. Banyaknya di Jakarta kan sekarang. 99,99%. Orang pulangnya di video dari apartemen itu jalan. Saking jarangnya dan happy-nya gitu. Pulang soalnya. Pulang nggak pernah pulang terus kosong banget tuh. Kan banyak ya. Nonton di mana Pak? Oh YouTube. Jadi jamaah YouTubiah ya. Datangnya lebih pagi ya. Sip Pak tuh ya. Terima kasih banyak. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.